Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasa hari ini, apakah lancar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Lancar. Agak terasa laparnya. Nggak apa-apa. Bentar lagi eh, buka puasa kok ya. Jadi sabar ya. Eh, Sebelumnya udah kenal Ibu belum? Belum. Mau perkenalan dulu nggak? Atau mau langsung aja? Boleh, Bu, perkenalan Boleh, dulu. Bu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Aditya Lukitania. Nanti adik-adik mungkin bisa panggil Ibu Tania. Oke, Ibu Tania. Masih ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Nggak apa-apa. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang akan memimpin doa di antara kalian? Baby, Ibu. Oh, ya udah, silakan Bapak Febi mimpin doa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, ada baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Febi karena sudah memimpin doa gitu. Semoga dengan membaca doa tadi dapat memperlancar kegiatan dan membawa manfaat dari materi yang akan Ibu berikan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini Ibu akan memberikan materinya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Tujuannya dari materi yang Ibu berikan ini, tujuan layanan yang akan Ibu berikan yaitu kalian dapat menjelaskan terkait pentingnya perilaku sopan santun. Kedua, kalian juga dapat menilai sopan santun terhadap bermasyarakat. Jadi, kalian juga pada saat berada di luar, kalian bisa melihat tingkah laku masyarakat. Itu tuh baik buat ditiru atau tidak. Nah, yang ketiga, dapat membiasakan perilaku sikap sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir, kalian juga dapat menerapkan sikap beretika dalam pergaulan kehidupan. Jadi kalian di dalam lingkungan masyarakat itu tidak hanya bergaul dengan seenaknya. Jadi di situ ada juga tata cara dan etika yang baik gitu dalam bermasyarakat. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah tayangan video. Nanti kalian amati dan di akhir nanti kalian tanggapi ya. Baik, Ibu. Silakan kalian amati.
Ibu percepat aja ya. Oke, nah kalian sudah menonton videonya kan? Coba kalian amati dari perbedaan dari kedua gambar ini. Mana perilaku yang menurut kita baik dan mana yang menurut kita tidak patut untuk dicontoh. Nomor satu yang baik, Ibu. Nomor satu, perilaku yang baik, Ibu. Oke. Nah, setelah melihat video yang diberikan, coba kalian paparkan pendapat kalian masing-masing terkait video maupun gambar yang tadi. Mungkin saya dulu ya, Ibu. Ya, silakan Mbak Febi. Halo Mbak Febi. Apakah jelas? Mbak Febi. Ini Ibu sepertinya Mbak Febi sinyalnya hilang. Jadi saya dulu ya Ibu, apakah boleh? Oh ya udah, silakan Mbak Bilin dilanjutkan terlebih dahulu. Baik. Jadi setelah melihat video yang diberikan tadi sama Ibu, menurut pendapat saya yaitu di mana kita itu harus memiliki sifat etika, sikap sopan santun yang baik maupun di lingkungan rumah ataupun di luar rumah. Salah satunya yaitu sikap sopan santun terhadap orang tua ketika di rumah. Kita harus menghormati orang tua dan dan memahami atau melakukan nasihat dari orang tua, dan ketika di luar rumah kita harus menghormati orang yang lebih tua. Seperti itu. Oke, baik. Beri tepuk tangan buat Mbak Wilin. Oke, apakah ada pendapat lain mungkin dari Mbak Febi? Karena tadi ada gangguan sinyalnya ya Mbak ya? Iya Bu, maaf Bu, tadi ada gangguan sinyal. Iya. Kalau menurut saya dari video yang telah saya lihat, itu menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan sikap sopan santun dimanapun kita berada, seperti di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya di lingkungan rumah itu seperti tidak memotong pembicaraan orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua, tidak menyuruh orang tua melakukan apa yang kita suruh. Terus habis itu, kalau di sekolah kita harus mendengarkan pelajaran dari guru yang guru berikan. Terus habis itu kalau di lingkungan masyarakat, contohnya kita tuh tidak saling mengejek satu sama lain, menghargai perbedaan, seperti itu Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Febi sama Mbak Wilin. Oke, pendapat kalian luar biasa sekali ya, Ibu sampai terharu. Selanjutnya, sebentar ya, ada Mbak. Nah, kita ice breaking dulu ya, biar kalian tidak jenuh dan Ibu ingin melihat kalian apakah kalian sudah konsentrasi atau belum sebelum kita melanjutkan kegiatan tersebut. Oke, sekarang lihat dan amati gambar yang ada di sini. Coba apa yang kalian temukan? Orang dan binatang, Bu. Iya, ada orang binatang. Nah, di sini kan ada dua pertanyaan. Gambar apa yang Anda ketahui di atas? Dan yang kedua, apakah Anda menemukan gambar orang dan binatang? Berapa jumlahnya?
11 mungkin Ibu binatangnya. 11. Oke. Sama orangnya 1. Dari Mbak Wilin berapa? 11 binatangnya, yaitu burung elang dan 1 orang. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Nah, hampir dikit lagi ya, mendekati, tapi sudah lebih baik. Kita beri tepuk tangan ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian ada kemauan gitu ya buat belajar ya. Nah, setelah melihat video, apakah ada yang tahu apa itu sopan santun? Apa ada yang tahu? Mungkin ada yang ingin menjelaskan apa itu sopan santun sebelum Ibu memberikan materi selanjutnya? Kalau saya Bu, kalau dari video yang saya lihat tadi, mungkin sopan santun adalah sikap ramah yang ditunjukkan di lingkungan sekitar Bu. Ya. Terus ada tanggapan lain? Menurut saya, sopan santun itu etika yang harus dimiliki oleh diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Feby dan Mbak Wilin. Sangat bagus sekali ya. Oke, nah di sini Ibu akan jelaskan bahwa sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang kita lihat dan rasakan dan dalam situasi kondisi apapun. Pada dasarnya kita harus sopan santun di mana kita sejak kapan saja dan dalam kondisi apapun sopan santun harus dilakukan di mana saja. Nah, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Intinya sopan santun adalah harus dilakukan di tempat di mana adanya interaksi antar individu. Jadi kita melaksanakan sopan santun itu tidak hanya di dalam rumah ataupun di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menerapkan sopan santun gitu. Paham? Paham Ibu. Nah, di sini ada manfaat dari sopan santun. Manfaat sopan santun bagi diri kita sendiri. Nah, manfaat dari sopan santun bagi diri kita sendiri itu ada dapat dihargai, dihormati, dan disenangi oleh banyak orang. Nah, di mata orang lain akan dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Terus kemudian menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita, dapat menghindari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Jadi dari adanya sopan santun itu dapat bermanfaat ya bagi kita gitu kan. Kalau misalkan kita bisa dipercaya oleh orang lain, terus banyak tadi persaudaraan, banyak pertemanan, jadi kita rasanya tidak merasa sendiri ya. Baik, selanjutnya manfaat sopan santun bagi orang lain. Nah, akan merasa dihargai dan dihormati oleh orang lain, dapat membina dan menjaga hubungan baik, lalu memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan, kemudian dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik. Nah, kenapa di sini dapat menjadi pembelajaran yang baik? Karena pada saat kita berada di rumah maupun di lingkungan di luar lingkungan rumah kita, mungkin kan di luar sana kan banyak anak-anak ataupun remaja-remaja yang mungkin perilakunya etikanya itu masih harus dibimbing. Nah, mungkin dari kita sendiri bisa mencontohkan sopan santun yang baik gitu kan. Nah, selanjutnya ada orang lain akan merasa nyaman dengan kita. Jika etika kita baik dan attitude kita baik, mungkin orang yang ingin mendekati kita tuh merasa, oh ini orang baik sekali ya, jadi kita menganggap mereka adalah baik. Jadi sopan santun kita itu dapat dicontoh oleh orang lain. Oke. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, Mbak Wilin, silakan. Ibu, gimana caranya agar kita itu menanamkan sikap sopan santun di dalam diri kita? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Baik, Ibu langsung jawab aja ya. Menanamkan sikap sopan santun yang baik dalam diri kita, yaitu kita mungkin bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain, dan kita bisa menghormati apa pendapat orang lain, dan kita juga dapat memberikan contoh yang baik gitu kepada masyarakat maupun untuk diri kita sendiri, begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mau kita cukupkan pertemuan hari ini? Kita tutup ya. Baik, nah di sini ada tugas, yaitu ada tugas individu dan kelompok. Nah, tugas individu nggak banyak ya. Yang pertama, mengisi lembar evaluasi yang sudah tersedia di Google Classroom. Kemudian, kalian membuat cerita dan pengalaman saat berada di lingkungan masyarakat terkait sopan santun. Nah, kalian di sini bertugas untuk menilai bagaimana perilaku sopan santun masyarakat di sekitar lingkungannya, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian melihat pergerakan masyarakat. Nah, lalu kalian tulis dalam sebuah bentuk cerita. Nah, kemudian mengisi LKPD. Nanti setelah pertemuan ini akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Dan yang kedua yaitu tugas kelompok. Nah, membuat sebuah video dengan durasi 5-10 menit mengenai sikap sopan santun lingkungan masyarakat. Buatlah sekreatif mungkin, lalu nanti dikirim melalui email atau Google Classroom. Mengerti? Apakah masih ada yang ditanyakan terkait penugasan? Paham, Bu. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, coba Ibu ingin tahu sejauh mana kemampuan berpikir kalian dari mulai kegiatan awal sampai akhir tadi. Ibu pengen tahu dari masing-masing kesimpulan dari materi tersebut. Silakan, mau dari siapa dulu? Mau dari Mbak Wilin terlebih dahulu atau Mbak Febi? Silakan. Mungkin saya, Bu. Oke, Mbak Febi Nura ya. Silakan Mbak Febi Nura, apa kesimpulannya? Kalau dari yang saya tangkap, sikap sopan santun itu yaitu sikap ramah yang kita tunjukkan kepada orang-orang, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, sikap sopan santun sendiri memiliki banyak manfaat. Mungkin nanti manfaatnya bisa dijelaskan oleh Mbak Wilin. Nah, terus mungkin dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih Mbak Febi. Beri tepuk tangan buat Mbak Febi. Oke, selanjutnya apakah ada tambahan dari Mbak Wilin mungkin? Iya, Bu, jadi kurang lebihnya itu sama seperti kayak Mbak Febi ya, kesimpulannya. Akan tetapi ada beberapa manfaat dari sopan santun ini, yaitu ada manfaat bagi diri kita sendiri, dan manfaat bagi orang lain. Salah satunya manfaat buat diri kita sendiri itu, kita dapat dipercaya oleh orang lain dan memiliki banyak teman. Dan buat manfaat dari orang lain, yaitu orang lain merasakan nyaman berteman. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi sebelum kita akhiri? Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih buat Mbak Wilin dan Mbak Febi atas partisipasinya ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak karena telah mengikuti kegiatan ini. Dan Ibu juga berterima kasih buat kalian yang sudah ingin menyampaikan pendapat, kalian yang sangat luar biasa. Mari beri tepuk tangan. Oke, sebenarnya Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama Ibu pamit undur diri ya.